Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Teman-teman, sebagai prakata, kami ingin menyampaikan bahwa semua yang disampaikan di cerita ini akan menggunakan kata ganti aku, semata-mata hanya untuk memudahkan teman-teman dalam mendengarkan dan mengikuti cerita yang disampaikan. Kali ini kita akan bercerita tentang mayat yang dipenuhi semut. Baiklah teman-teman, selamat mendengarkan. Di awal tahun 80-an, kami sekeluarga pindah ke sebuah desa, sebuah komplek perumahan di mana komplek tersebut berada di antara perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur. Sebagai sebuah komplek baru, aku mempunyai banyak sekali teman-teman baru, di mana teman-teman baruku juga merupakan anak-anak seumuran aku. Aku pindah ke komplek itu mungkin di kisaran 4 atau 5 tahun. Aku besar dan bermain bersama dengan puluhan teman-temanku hingga kami remaja. Ketika kami remaja, pola pergaulan, pola permainan mulai terjadi perubahan. Tepatnya di pertengahan tahun 90-an, di mana arus globalisasi mulai kencang, segala macam masuk melalui televisi, melalui radio, bahkan melalui pergaulan. Komplek kami yang tadinya penuh dengan tawa anak-anak, yang penuh dengan sukacita, hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun berubah menjadi sebuah komplek yang menakutkan. Komplek kami berubah menjadi suram, menjadi tidak ceria. Semua berawal dari perubahan teman-temanku yang mereka di sekolahnya atau di pergaulannya mulai mengenal yang namanya drugs. Kala itu aku familiar dengan nama-nama seperti BK, Nipam, ganja, Inex, sabu, putau, atau PT, dan lain-lain. Rumahku berada tepat di pinggir lapangan. Jadi bisa dibilang rumahku adalah pusat pergaulan. Semua temanku berkumpul di depan lapangan, dan kami sering menghabiskan waktu di lapangan dari sore hingga malam menjelang kami mau tidur. Kami bernyanyi, kami bermain gobak sodor, kami bermain voli, kami bermain badminton, kami memainkan semuanya di sana. Dan kemudian perubahan-perubahan itu datang. Teman-teman kami mulai menghilang satu persatu. Mereka mulai bergaul dengan pergaulan-pergaulan baru. Mereka mulai melakukan hal-hal baru. Bahkan kami bisa mengetahui bahwa beberapa teman kami mulai mabuk-mabukan. Ya, kala itu hal tersebut tidak dapat terhindarkan. Komplek kami segera berubah.
Di depan rumahku, hampir setiap malam aku bisa melihat sebuah mobil dengan kaca yang gelap dan isinya beberapa pria berbadan besar dan tegap. Yang aku yakin mereka adalah intel-intel dari polsek ataupun polres sekitar tempatku tinggal. Ya, karena dengan itu juga lapangan tempat kami berubah menjadi tempat peredaran narkoba. Bahkan komplek kami menjadi sangat terkenal menjadi sarangnya narkoba ketika itu. Teman kami tidak hanya menjadi pemakai, mereka juga jadi pengedar. Keberlimpahan barang-barang haram tersebut ternyata membuat mereka makin menjadi-jadi, terutama dalam mengkonsumsinya. Berita kematian susul-menyusul di komplek kami. Si Iwan, si Fajar, si Thomas, dan lain-lain. Satu persatu, hanya dalam hitungan seminggu, 2 minggu, atau sebulan, mati, meninggalkan teman-teman yang lain yang tidak terpengaruh oleh pergaulan narkoba tersebut. Dari semua teman-temanku yang mati itu, ada satu cerita temanku yang kematiannya luar biasa menyeramkan. Bahkan hingga dia meninggal beberapa hari pun, beberapa minggu pun, aura menyeramkannya tetap ada di sekitaran komplek kami. Ya, sebut saja nama temanku itu adalah Cidek. Kita biasa memanggil dia Cidek. Cidek itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Denny. Dan dia adalah anak dari keturunan ras minoritas di Indonesia. Aku tidak sedang membicarakan masalah ras di sini. Aku sedang menjelaskan siapa Denny sebenarnya. Dan hal ini bisa terjadi pada siapapun atau pada ras apapun. Jadi jangan salah menangkap ceritaku sebagai mendiskreditkan salah satu ras di Indonesia. Tidak, ya. Ya, Denny kita panggil Cidek karena dengan alasan ketika kami kecil, Denny itu anak yang jorok. Dia dengan kulitnya yang putih, tapi kita juga bisa melihat dakinya yang tebal. Itu sebabnya kita memanggil dia Cidek. Itu singkatan dari Cina Dekil. Kembali saya ingatkan, saya tidak sedang mendiskreditkan salah satu ras tertentu. This is not about race, ya. Walaupun begitu, hubungan kami tumbuh akur. Di komplek kami itu beraneka ras. Aku yang dari ras Jawa, tetanggaku yang dari Ambon, dari Manado, dari Medan. Ya. Manado ada yang menikah dengan seperti keluarganya Denny, Cina, ya. Sehingga komplek kami itu multiras dan multi agama. Singkat cerita, di pertengahan 90-an ketika itu mungkin aku sudah menginjak awal-awal ingin masuk SMA, mungkin sekitar umur 16-an ya, 16 tahunan. One day, kami mulai memperhatikan bahwa Cidek tidak terlihat di lapangan. Tapi kami tidak berpikir macam-macam.
The next day, hari berikutnya, kembali Cidek tidak ada di lapangan. Hari itu, kami mulai bertanya, Cidek mana ya? Kok nggak ada ya? Tumben banget dia nggak muncul. Sangat tidak mungkin buat Cidek itu tidak muncul karena memang dia salah satu kaki tangan atau tangan kanan dari BD atau bandar yang ada di komplek kami. Ya. Jadi dia biasa menangani pembelian, dia biasa yang ngambilin barang, dia yang tahu di mana barang-barang disembunyikan. Sebagian dari kami mulai berasumsi bahwa Cidek kemungkinan sudah diciduk, sudah ditangkap oleh polisi. Karena memang sudah beberapa hari kami tidak melihat lagi mobil-mobil Intel yang biasa parkir di depan rumahku, ya. Tapi karena kami tidak tahu dan tidak ada kabar, ya kami hanya menebak. Tebakan kami adalah sekitar tertangkap. Hari ketiga, dia tetap tidak terlihat. Hingga pada suatu pagi, ya di kisaran jam 2 pagi, komplek kami tiba-tiba diramaikan oleh suara sirene ambulans. Di hari ketiga itu, ya. Ambulansnya itu lewat di depan rumahku. Memang kebetulan rumahku adalah jalan utama. Dan kebetulan memang pada zaman sekitar tahun pertengahan 90-an memang kami masih aktif dengan pos kamling, ya, ronda dan sebagainya. Sehingga ketika mobil itu lewat di pagi-pagi buta sekitaran jam 2, jam 3 itu, banyak orang yang melihat. Dan seketika banyak orang yang keluar dan menjadi ramai. Ternyata itu adalah sebuah mobil jenazah yang bertuliskan Rumah Sakit UKI Cawang, ya. Kenapa ramai sekali? Karena mobil ambulans itu tidak hanya sebuah mobil jenazah, tapi juga diikuti satu buah mobil patroli polisi yang juga mengeluarkan suara sirine. Sehingga ramai sekali pagi itu, ya, dengan suara sirine. Dan tepat di depan rumahnya Cidek, yang berjarak sekitar 30 meter dari rumahku, mobil jenazah dan iringan mobil polisi itu berhenti. Orang-orang mulai bergumam, mulai berbincang, mulai berbisik. Mereka menebak-nebak ada apa. Hingga akhirnya keluarlah sebuah keranda yang ditutupi body bag berwarna kuning bertuliskan Kepolisian Republik Indonesia ketika itu, diturunkan dan dimasukkan ke dalam rumah Cidek. Kami masih belum tahu itu siapa. Kami mendekat dan ternyata setelah kami mendekat dan dapat melihat dengan jelas, ternyata itu adalah Cidek. Denny, teman kami. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah mulai membusuk, kulitnya sudah mulai menggelembung. Tapi yang lebih mengerikan dari kondisi Cidek ketika itu adalah kami dapat melihat dengan jelas semut-semut rangrang, semut merah yang besar-besar, keluar dari hidungnya, dari kupingnya, dari mulutnya. Bahkan ada yang sudah keluar dari matanya, karena matanya sudah mulai bolong, digrogotin, ya, digigitin oleh binatang-binatang itu. Kami juga lihat semut itu banyak di bajunya, di badannya, di kakinya. Menyeramkan sekali. Hal itu benar-benar membuat lingkungan di
komplek kami menjadi gempar. Aku sendiri sangat menyayangkan kematian temanku. Tapi kematian itu tidak bisa dihindarkan, terlebih dari bagaimana dia menghabiskan hidupnya. Singkat cerita, kami mendapat kabar bahwa Cidek ditemukan di halte bis Uki Cawang. Dia sudah membusuk di sana. Dia terduduk, kemungkinan overdosis. Pembuluh darah jantungnya pecah, jadi dia meninggal dalam keadaan menunggu bis di halte Uki Cawang. Orang tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi kepadanya. Mungkin karena orang menganggap dia orang asing di daerah itu. Tidak ada yang mencoba menolongnya, tidak ada yang mencoba melakukan sesuatu. Mungkin karena orang juga takut berurusan dengan polisi. Ya, aku tidak bisa memastikan kenapa. Tapi yang pasti, mayatnya terbengkalai selama hampir 3 hari di halte bus Uki Cawang itu. Hingga kondisinya menarik perhatian karena penuh dengan semut, barulah kemudian dia mulai dievakuasi. Besok paginya, kami kembali lagi ke rumah Cidek. Dalam keadaan dia sudah dimandikan, sudah dipakaikan jas, ya, sudah di dalam peti, dengan upacara-upacara kematian agama Nasrani ketika itu, dengan nyanyian dan lain-lain. Teman-temannya mulai banyak berdatangan, dari mulai teman-teman sekomplek, satu sekolahan, dan lain-lain. Tapi ada satu yang sangat membuat hatiku sedih ketika itu, dan kebanyakan dari kami yang lain, adalah ketika teman-temannya dia nongkrong dalam hal narkoba dan penggunaan barang-barang terlarang itu datang. Mereka semua datang dalam keadaan bisa dibilang setengah sadar atau masih mabuk, atau masih dalam kondisi pengaruh zat-zat tropika ataupun alkohol. Mereka ngomong tidak jelas, benar-benar menghancurkan suasana yang dalam keadaan sedih ketika itu. Mereka berbicara menggumam seperti orang yang tidak tahu ngomong apa, ya. Daniel, lo gimana sih lo? Jangan pergi lo, mati lo. Miris sekali melihatnya, ya. Hingga kejadian luar biasa terjadi. Salah satu temannya yang mabuk itu muntah tepat di wajahnya si Cidek yang berada di dalam peti tersebut. Keluarganya histeris, orang-orang marah. Kami usir orang-orang mabok itu. Dan keluarganya luar biasa dalam keadaan sedih ketika itu. Sudah anak laki-lakinya meninggal dalam keadaan buruk pula dan terhinakan bahkan sebelum dia dikuburkan. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Ya, bagi teman-teman, ingat ya, barang-barang haram tersebut itu tidak memberikan kebahagiaan, tidak bisa melepaskan masalah, tidak bisa membantu melupakan masalah. Barang-barang tersebut hanya menghadirkan lebih banyak masalah. Teman-teman, jangan lupa, ketika kita punya masalah, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kita bisa datang kepada Tuhan kita, mengadu,
bukan kepada barang-barang haram ya teman-teman. Singkat cerita kembali, ya dia sudah dimandikan lagi, sudah dibersihkan lagi, siap untuk dikuburkan. Kami semua bergegas membantu mengangkat dan memberikan pengawalan kepada jenazah Denny atau Cidek hingga ke pemakaman. Dia dikuburkan di pemakaman di daerah Pondok Kopi ketika itu. Yang menarik dari jenazah Cidek adalah dia adalah orang yang cukup tinggi. Jadi waktu itu umur dia mungkin seumur denganku, antara 16 atau 17 tahun, tapi dia berperawakan tinggi. Karena dia mungkin hasil keturunan silang dari Manado dan Belanda plus Cina ya. Jadi ketika itu saja tingginya dia itu sudah mencapai 193 cm. Cukup tinggi. Sedangkan kebanyakan peti jenazah di Indonesia itu tidak lebih dari 180 cm. Bahkan kalau tidak salah maksimum itu 180 cm panjangnya jenazah di Indonesia. Peti jenazah di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi kemudian adalah mau tidak mau, karena memang sudah tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, tidak melalui proses pengukuran lagi karena memang jenazahnya sudah terlalu lama, 3 hari lebih ya. Sehingga peti jenazah yang kecil itu ya dipaksakan dan Denny dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan posisi tertekuk. Sore hari selesai pemakaman, kami semua kembali dan duduk-duduk di depan rumah Cidek. Kami berkumpul, kami berbicara, membantu keluarganya dengan harapan kesedihan mereka bisa dikurangi dengan adanya kami. Dan kami juga dimintai pertolongan oleh Pak RT ketika itu untuk menjaga, mengamankan tenda dan bangku-bangku DKM. Ya, Dewan Kematian Masjid. Ya, Denny Cidek memang non-muslim, tapi karena dia warga dari perumahan kami, tentu saja masjid di rumah kami tidak berkeberatan memberikan pertolongan apapun kepada keluarganya. Ya, kami dimintai bantuan oleh Pak RT untuk menjaga tenda dan bangku-bangku. Pak RT berinisiatif meminjamkan TV-nya yang cukup besar ketika itu untuk ditaruh di depan rumah Denny, dan tetanggaku berinisiatif mengeluarkan PlayStation-nya untuk kami mainkan. Kami berpikir, wah menyenangkan sekali. Kami tidak perlu bengong-bengong duduk hanya ngobrol saja, tapi kami juga bisa main PlayStation. Mulailah kami bermain PlayStation ketika itu, dimulai dari sekitar pukul 9 malam. Di tengah-tengah permainan PlayStation, mungkin sekitar jam setengah 10, aku mulai merasakan hasrat ingin buang air kecil. Lalu aku meminta izin kepada salah satu adiknya Denny atau Cidek untuk buang air kecil di dalam rumah. Dan dia mengizinkan. Ketika aku buang air kecil, entah mengapa kamar mandi itu seperti bau anyir, bau darah yang luar biasa melekat ya di dalam ruangan itu, hingga aku tidak mampu untuk bernafas dengan leluasa. Karena tidak tahan, aku pun terburu-buru, lalu aku cepat-cepat keluar.
Ternyata ketergesaanku itu menarik perhatian beberapa temanku. Mereka mulai bertanya-tanya curiga. Kenapa lo? Kayak habis lihat setan lo, kenapa? Aku hanya bilang, enggak, bukan setan. Cuman gue nyium bau anyir, darah parah banget. Mereka pun hanya cengar-cengir sambil menanggapi seperti aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka hanya bilang, masa. Malam makin larut. Jam menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit. Entah mengapa tiba-tiba ada beberapa anjing datang menghampiri tenda kami. Dari mulai diam, kalau aku tidak salah mungkin sekitar 4 atau 5 anjing. Mereka mulai mengaum. Bayangkan, di depan rumah kematian, selesai penguburan, anjing menangis. Sontak kami semua mulai merasa ketakutan. Entah kenapa, sepertinya kami bisa merasakan ada sesuatu. Padahal kami tidak melihat. Tapi, jelas sekali, penciuman kami menangkap bau yang luar biasa. Posisinya kurang lebih 2 meter di depan kami, di depan gerbang atau pintu rumahnya. Kami semua menoleh ke arah itu, tapi kami tidak melihat apa-apa. Hingga tidak lama kemudian, ibunya Cidek itu keluar. Dia duduk sambil glosot, nangis, sambil tangannya melambai-lambai seperti memanggil. Dia mengucapkan, "Sini, Den, sini. Jangan tinggalin Mama." Sontak kami semua lari meninggalkan tempat itu. Kami lupa ada PlayStation-nya, kami lupa ada TV-nya, kami lupa bangkunya, kami lupa tendanya. Ketika kami lari itu, kami berpapasan dengan bapak-bapak ronda di dekat lapangan dekat rumah kami, dekat rumahku. Kami ceritakan kejadian yang terjadi. Bapak-bapak itu tertawa-tawa saja, sepertinya mereka tidak menganggap bahwa cerita kami adalah cerita yang menyeramkan. Singkat cerita, kami diperbolehkan pulang dan mereka berinisiatif menggantikan kami, sekalian ronda. Keesokannya, cerita mulai merebak, ramai. Tentu dengan bumbu-bumbu tambahan. Aku sendiri tidak tahu siapa yang mulai bercerita dan siapa yang mulai menambahkan. Tapi cerita itu berkembang, dan terus menjadi luar biasa seram. Hingga kemudian ada sebuah gagasan, entah dari mana datangnya, yang mengatakan bahwa pada hari pertama hingga ketiga, si mayit masih berada di sekitar rumahnya. Sampai dengan hari ke-7 masih ada di sekitar lingkungan RT-nya. 40 hari masih di sekitar daerah perumahannya. Setelah itu dia baru bebas. Ya, secara aku sebagai seorang muslim, aku tidak menerima konsep seperti itu ya. Karena bagi aku, seseorang ketika telah dia meninggal, kondisinya cuma 2. 1, dia sedang dalam kebaikan.
Kedua, dia harus mempertanggungjawabkan keburukannya. Gitu. Jadi tidak mungkin dia bisa bebas melanglang buana. Tapi aku yakin kalaupun itu ada, itu bukan si mayit, tapi Korin atau jin pendamping yang menyerupai dia. Karena sejatinya manusia itu lahir ke dunia, dia didampingi oleh satu jin, namanya jin Korin. Nah, jin Korin itu biasanya yang sering malih rupa, yang sering memberikan fitnah kepada orang-orang yang meninggal, bahwa si A jadi hantu, si B jadi hantu, si C jadi hantu. Seperti itu. Ya. Tapi ya pada dasarnya karena aku juga anak-anak ketika itu, ya aku tetap bergidik ngeri membayangkan penampakan atau sosok Cidek atau Denny. Kalau saja jin Korin tersebut muncul atau apa. Segera saja setelah kejadian itu, entah kenapa lapangan di tempat komplek kami itu menjadi sepi. Aku tiba-tiba mendapati tidak ada teman-temanku yang nongkrong lagi di lapangan dalam hitungan 1 hingga 3 hari setelah si Cidek dikuburkan itu. Beredar kabar bahwa kemarin subuh rumahnya si Jamie itu didatangi Cidek. Cidek katanya masuk ke dalam kamarnya, membangunkan si Jamie dengan perkataan seperti ini. Jam, nih gue balikin suntikan lo. Ya, Jamie ini adalah bandar besar di komplek kami ketika itu, dan Cidek adalah tangan kanannya dia. Ya. Cerita ini katanya disampaikan melalui penuturan Jamie kepada teman-teman yang lain. Lalu kemudian ada juga yang bercerita bahwa pada malam kedua setelahnya, Ba'da Isya, pengurus masjid atau marbot ya, penjaga masjid, itu melihat gerbang masjid yang dekat dengan keranda mayat itu bergerak-gerak, terbuka tertutup sendiri. Dan ketika ditegesin, diperhatikan dengan seksama, katanya rumornya mereka melihat ya, atau marbot itu melihat si Cidek sedang memainkan pintunya itu. Sedangkan posisi masjidnya itu ada tepat di sebelah lapangan, ya. Sehingga makin membuat suasana di komplek kami mencekam setelah azan maghrib atau setelah Isya, ya. Namun ada satu cerita yang cukup menggemparkan ketika itu. Mungkin pada hari kelima ya, pasca meninggalnya si Cidek atau si Denny. Teman-teman yang lain sudah mulai keluar. Sudah mulai ada yang berkumpul di lapangan 1 atau 2 orang. 1-2 orang itu sudah mulai bosan di rumah, sudah mulai ngerasa nggak ada apa-apa. Yang didatengin cuman yang grup-grupnya dia doang gitu. Mulai kita kumpul lagi, nyanyi-nyanyi lagi, gitaran lagi gitu ya. Nah, ceritanya kemudian ketika kami sedang sibuk bernyanyi, asik gitaran, tertawa-tawa, bercanda-canda, entah mengapa suaranya Cidek itu terdengar jelas sekali ikut bernyanyi bersama kami. Pada awalnya kami semua nggak ada yang ngeh, nggak ada yang sadar. Hingga akhirnya salah satu temanku itu mulai mencolek-colek teman yang lain, lalu bilang, stop, diam, dengerin. Kami semua mulai mendengarkan sesuatu yang tidak ada. Lalu kami bertanya kepada dia, kenapa sih? Oh, lu nggak dengar, kata dia. Tadi pas kita nyanyi, Cidek ikutan, katanya.
Kami semua terkaget-kaget. Ah, masa? Yang bener loh. Dia bilang, ya nggak tahu, gue salah dengar kali, kata dia. Lalu kami pun melanjutkan kembali nyanyi-nyanyi itu. Tapi semenjak teman kami nyolek dan cerita itu tadi, suasana sudah mulai berubah. Lagu tidak lagi ceria ya. Tepat lagu belum selesai, teman kami mulai pamit pulang satu persatu. Ah, gue balik ah. Aduh, gue capek nih, gue ngantuk ah, pulang ah. Ketika kami mulai beranjak dari tempat duduk dan mulai berdiri dan mulai berjalan, ada suara yang cukup familiar yang menegur kami semua. Suara itu berkata seperti ini. Ah, nggak asik loh, gue mau ikutan lo pulang. Kami kenal betul suara itu. Kami kenal betul suara itu. Betul-betul kenal. Seketika kami menoleh, melihat ke belakang. Yang kami saksikan adalah Sidek atau Denny. Tidak dalam keadaan terbaiknya ketika dia sudah dipakaikan jas, tapi dalam keadaan terburuknya ketika dia dihantarkan oleh mobil jenazah pada pagi itu, 5 hari yang lalu. Dalam keadaan masih berdarah-darah, darahnya setengah kering, setengah basah, dan semut-semut masih merangkak di mukanya, di hidungnya, di mulutnya, di kupingnya, keluar dari celananya, dari tangannya, dari badannya. Pemandangan itu sontak membuat kami semua teriak berbarengan dan lari kocar-kacir ke segala penjuru arah, sambil berteriak satu kata yang sama, Sidek! Kalau sekarang aku mengingat cerita itu cerita yang lucu saat ini. Tapi ketika itu terjadi luar biasa. Rasa takutnya itu benar-benar menjalar ke seluruh tubuh. Ya. Bulu kuduk naik merinding, bulu-bulu di tangan, di paha, di kaki sepertinya semua kompak berdiri. Bulu-bulu di muka seperti menebal. Kaki lemes, perut mules, semua ya. Aku kebetulan rumahku benar-benar di depan lapangan, jadi aku bisa langsung lari masuk ke dalam rumah. Kejadian itu benar-benar menggemparkan dan benar-benar membuat komplek kami hening, sunyi, sepi selama 40 hari. Yaitu karena anggapan 40 hari dia masih di komplek. Wallahu alam. Kebenarannya tidak bisa dipastikan. Kalau itu terjadi, itu adalah bagian dari fitnah yang jin lakukan kepada manusia untuk membenarkan hal itu, dan kita berkewajiban untuk menyanggah bahwa itu adalah tidak benar. Ya. Cerita Denny ini benar-benar terekam jelas di otakku. Betapa buruknya, betapa dahsyatnya kerusakan yang dilakukan oleh benda haram yang namanya narkoba. So, teman-teman, pastikan kalian dan keluarga kalian jauh dan selamat dari narkoba. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan klik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya, agar teman-teman terus terupdate cerita-cerita terbaru dari channel Ojowedi. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi, monggo
diklik tombol share-nya dan bagikan pada yang lain. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi